Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bangunan Majelis Taklim di Kabupaten Bogor ambruk, 4 jemaat tewas dan lebih dari 100 orang lainnya mengalami luka-luka. Ilmuwan dan akademisi mengamati fenomena alam gerhana bulan total yang kerap dijuluki blood moon dari Observatorium Bosca. Ratusan peserta mengikuti lomba panahan tradisional yang digelar di area Taman Wisata Air. Puncak arus balik libur panjang Maulid Nabi terjadi Minggu malam. Antrean ribuan kendaraan yang kembali ke arah Jabodetabek mencapai 7 km. Kepadatan arus balik tampak di pintu masuk gerbang tol Paster 1 Baros, Kota Cimahi. Ribuan kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta mengular sepanjang 1 km. Antrean kendaraan berlanjut di ruas tol Padelenyi, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan kemacetan terjadi hingga 7 km menuju arah Jakarta. Kemacetan ini merupakan imbas puncak arus balik libur panjang Maulid Nabi. Arus kendaraan yang melintas di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 79, juga terpantau padat Minggu malam. Kepadatan didominasi kendaraan-kendaraan pribadi dan bus angkutan penumpang. Kepadatan terjadi dari arah Bandung menuju arah Jakarta seiring banyaknya warga yang akan kembali usai berlibur bersama keluarga. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga sejak Sabtu hingga hari Minggu pagi, tercatat sebanyak 32.802 kendaraan melintas dari arah Bandung menuju Jakarta. Ribuan kendaraan pribadi juga memadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Minggu malam. Kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi ini berasal dari tol Cipali, Jawa Tengah, serta tol Purbalenyi, Bandung menuju Jakarta. Kepadatan yang terjadi sejak Minggu sore membuat petugas melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa kontraflow dari kilometer 55 menuju kilometer 47 arah Jakarta. Sementara libur panjang Maulid Nabi, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Pantai Pangandaran. Pantai memang jadi salah satu wisata favorit, apalagi untuk menghabiskan libur bersama keluarga. Seperti di Pantai Pangandaran, libur panjang Maulid Nabi jadi momen yang tak disia-siakan masyarakat untuk berlibur. Sejak Minggu pagi, ribuan wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kawasan Pantai Barat Pangandaran. Para wisatawan ini asik berenang, bermain pasir, dan juga menikmati keindahan Pantai Barat Pangandaran. Tiket masuk yang murah dan banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan membuat kawasan Pantai Barat Pangandaran jadi destinasi favorit wisatawan. Tak heran jika libur panjang seperti ini, kawasan Pangandaran selalu ramai diserbu wisatawan. Pangandaran seru, fasilitasnya cukup lengkap, liburannya pantainya lumayan rapi sekarang dibandingkan dulu karena tiap tahun saya kesini dari keluarga. Udah direncanakan dari awal, dari bulan-bulan kemarin. Kondisi saat ini gimana di pantai? Cukup rame, padat, main pasir ya, berenang, main selancar. Sebelumnya udah direncanakan. Kenapa lebih memilih pantai untuk liburan sekarang? Kebetulan kita tuh kayak rombongan gitu kan dari komplek ya, tetangga-tetangga. Terus emang dari dulu tuh kita udah kayak deket, udah sering jalan-jalan gitu. Nah kebetulan dari tetangga-tetangga ini teh belum pernah ke Pangandaran. Jadi kita cobain aja ke Pangandaran. Sekarang kita kan lagi mandi-mandi aja, terus main pasir. Terus nanti kita mau main banana boat, water sport. Walaupun rame, tapi kayak aktivitasnya banyak juga. Terus kan kita bareng-bareng, jadi kayak seru banget. Tak hanya di kawasan pantai, kepadatan juga sudah terlihat di bagian pintu masuk. Antrean ratusan kendaraan mengular panjang sejak pagi hingga sore hari. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Pangandaran, terhitung dari tanggal 4 hingga tanggal 6 September, tercatat 35.000 lebih wisatawan masuk ke kawasan Pangandaran.
Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Menjalin silaturahmi sekaligus meningkatkan prestasi, lomba panah tradisional digelar di tempat wisata air. Lomba ini pun diikuti ratusan peserta dari 11 provinsi. Ratusan peserta sudah mengambil posisi untuk melepaskan anak panah. Dan ya, hampir semua panahnya mengenai target. Pada jago-jago banget ya. Perlombaan ini diikuti oleh ratusan peserta dari 11 provinsi berbeda, mulai dari Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya. Nah, ada beberapa kategori yang diperlombakan, yaitu kategori anak-anak dengan jarak 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Sementara kategori umum dengan jarak 50 meter. Kejuaraan panahan tradisional ini diselenggarakan di Ampera Waterpark Tasikmalaya. Perlombaan ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dan mengenalkan panahan sekaligus menjaring prestasi pemanah-pemanah muda. 2 tahunan. 2 tahunan. Kenapa ini? Lebih suka ke Olahraga sunnah. ah? Terus lebih ke uhuah. Ya. Supaya silaturahmi antar muslim. Tadi kesulitannya apa? Ini apa sih? Angin. Enggak sih, ini udah stabil bagus. Stabil ah. Ini cuman mungkin nervous, jadi ininya nggak stabil. Oh gitu. Jadi aeronya nggak ini. Ada yang Kurang maksimal ya. Iya. Selain memperebutkan Piala Bupati Tasikmalaya, perlombaan ini juga sebagai ajang promosi objek wisata waterpark. Alhamdulillah ini udah tingkat nasional. Kita dihadiri oleh 11 provinsi yang ada di Indonesia. Ini adalah yang pertama ada silaturahmi, yang kedua adalah mempererat kita bahwa Ampera adalah tempat rekreasi dan berkreasi. Wadahnya untuk semua, bukan hanya untuk pelajar, untuk umum. Nah, ini kebanyakan juga dari pesantren juga banyak, dari sekolah-sekolah juga banyak. Total ada berapa peserta, Pak? Total sekarang ada 340 peserta. 340 peserta itu terbatas karena kita terbatas dengan waktu. Ya. Dari kegiatan ini diharapkan banyak talenta-talenta baru di dunia panahan yang akan semakin berkembang dan menjadi atlet panahan profesional. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.